Hello Learning Society. Balik lagi mas saya Yoga Pratama Sugiharja. Hari ini saya akan cerita-cerita dikit tentang sebuah buku yang sangat menarik, yaitu 21st Hours dari Josh Kaufman. Mungkin yang belum tahu apaan sih ini, jadi pada gampangannya 21st Hours itu adalah semacam growth hack, cara-cara praktis, cara-cara untuk belajar skill apapun dan hanya dalam waktu singkat-singkatnya. Jadi kenapa buku ini penting menurut saya, karena kita kan sekarang hidup di area yang sangat multitasking, orang harus agile, harus adaptif, harus bisa belajar apapun dalam waktu cepat, dan kita dituntut untuk menguasai banyak skill. Nah, 21st Hours dari Josh Kaufman ini memberikan kita framework atau kerangka berpikir gimana sih cara belajar yang cepat dan efektif dan langsung bisa. Dan ini bisa dipraktekkan untuk skill apa aja. Bisa programming, bisa video, bikin vlogging gini, atau bahkan kayak misalnya berenang, semuanya bisa. Dan yang ada 10 prinsip, 10 framework, 10 alur berpikir yang bisa kita pakai. Dan jujur aja, saya sudah mempraktekkan framework yang diajarkan Josh Kaufman, dan saya sudah mempraktekannya untuk belajar. Saya sudah belajar SQL, saya juga sedang belajar Python, dan sekarang juga saya sedang belajar vlogging, buat video untuk teman-teman sekalian. Oke, kita bahas satu-satu ya. 10 cara untuk mempercepat cara belajar kita berdasarkan buku 21st Hours dari Josh Kaufman. Jadi kita kan tadi bilang katanya ada 10 langkah untuk mengakuisisi sebuah skill dengan cepat. Apa aja sih langkahnya? Kalau kita boleh breakdown, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan skill yang mau kita kuasai. Kalau dalam bahasanya Josh Kaufman, dia bilang Anda harus lovely project atau project yang Anda sukai. Kenapa ini penting? Karena ibaratnya kalau kita ingin menguasai sebuah skill, sedangkan kita nggak terlalu suka, nggak terlalu passion dengan skill itu, maka nggak akan ada internal motivator atau motivasi internal yang akan mendorong kita untuk tetap belajar. Contohnya, waktu sekolah dulu kita sering dipaksa untuk belajar trigonometri, kimia, aljabar, dan macam-macam. Apakah kita masih ingat? Ayo, siapa yang ngaku masih ingat? Saya ragukan kejujuran Anda. Beda dengan misalnya ketika kita emang tertarik atau tertantang untuk belajar skill itu. Jika biasanya kalau kita merasa tertarik dan merasa tertantang atau merasa skill itu berguna bagi kehidupan kita, dan kita pakai skill itu kehidupan sehari, biasanya tingkat pengingatnya atau kemampuan kita untuk mengingat skill itu akan tetap ada sampai akhir hayat kita. Karena begitu kita mempelajari sebuah skill, otak kita merekamnya dan menghubungkan konektor-konektor yang disebut myelin, dan semakin lama myelin itu akan semakin kuat. Oke, jadi intinya adalah langkah pertama, tentukan skill yang ingin Anda kuasai. Misalnya kalau kasus saya pengen belajar video editor atau vlogging. Oke, itu malah gunakan itu sebagai semacam studi kasus. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah nasihat dari Josh Kaufman adalah kita harus memfokuskan energi untuk belajar satu skill dalam satu waktu. Kenapa dia masukkan notes ini? Dia menyebutkan bahwa kelemahan masyarakat modern, karena kita begitu mudah untuk belajar skill baru. Sekarang udah banyak sekali free course, Anda tinggal googling belajar apa aja, semua ada di internet. Justru itu menjadi semacam bahasa kerennya paradox of choices. Jadi menciptakan kebingungan bahwa karena terlalu banyak yang dipelajari, terlalu banyak yang kita ingin kuasai, justru malah kita nggak fokus. Nah, Josh Kaufman syaratnya, kalau kamu ingin belajar skill, oke, nggak apa-apa kamu ingin belajar skill A, B, C, D, tapi tetap ketika kamu belajar satu skill, fokuskan pada satu hal yang ingin kamu kuasai. Langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita perlu semacam mentargetkan performance level. Performance level ini artinya apa? Artinya kita pengen definisi cukup kita dalam belajar sebuah skill itu sampai seberapa jauh sih? Gampangnya gini deh. Contoh misalnya saya lagi belajar vlogging, saya belajar video editor seperti sekarang. Nah, saya men-set standar bahwa yang ingin saya ciptakan adalah cukup sekelas video yang hanya bisa dinikmati oleh orang di YouTube. Saya nggak akan bikin semacam, target saya ingin bikin film sekelas Steven Spielberg, atau mungkin bikin iklan kayak Jaya Subiakto. Nggak, cukup dimana sebuah video pendek, mungkin durasi beberapa menit, maksimal 10-15 menit, saya bisa share ke teman-teman, ke keluarga, dan keluarga saya bisa menerima message yang saya sampaikan, itu sudah cukup. Nah,
Kenapa ini penting? Kenapa kita perlu penting untuk men-set target performance level agar kita bisa tahu success point kita sampai di mana sih, kita sampai mana sih yang mau kita pelajari. Karena belajar sebuah skill itu kan banyak banyak target yang bisa kita capai. Contohnya tadi video editing, saya bisa levelnya bisa target level amatir, semi pro, sampai profesional, sampai kelas dunia. Nah, tentu kalau kita ingin nyampe kelas dunia butuh waktu yang lebih panjang. Nah, kenapa kita butuh tadi, kita perlu set standar level agar kita bisa tahu kira-kira kalau aku pengen cuma sampai level YouTuber biasa, itu apa sih skill yang dibutuhkan. Karena skill yang dibutuhkan pasti akan berbeda dengan kelas dunia. Itulah yang mengapa kita masuk ke tahap keempat, yaitu kita perlu mendekonstruksi atau membreakdown, atau bahasa rakyatnya gimana ya, menjabarkan tadi skill-skill yang kita butuhkan untuk mencapai performance level yang kita inginkan. Jadi contoh misalnya, saya tadi pengen jadi YouTuber, saya fokus ke YouTuber, terus saya pengen belajar vlog yang sederhana, yang penting orang mengerti dan bisa melihat dengan jelas. Nah, saya butuh sub skill apa aja sih? Nah, berarti saya butuh sub skill gimana caranya bikin nge-shoot kamera secara sederhana. Saya juga perlu gimana cara bikin storyboard sederhana. Sama yang ketiga, saya butuh skill editing sederhana. Berarti kalau gitu yang perlu saya pelajari adalah saya harus perlu belajar gimana cara nge-shoot gambar, saya harus belajar gimana bikin storyline sebuah video, dibalik ya, yang pertama gimana cara bikin storyline sebuah video, terus yang kedua gimana nge-shoot gambar, sama yang ketiga gimana cara ngedit sehingga jadi sebuah video yang utuh. Nah, kalau kita udah tahu skill-skillsnya apa aja yang kita butuhin, kita masuk ke tahap 5, yaitu mendapatkan critical tools. Critical toolsnya dalam artian peralatan yang menunjang pembelajaran kita. Karena kita nggak munafik lah, kita nggak mungkin bisa belajar sebuah hal tanpa adanya peralatan yang mendukung kita untuk belajar hal itu. Dalam artian, misalnya saya mau belajar videografi, maka akan sangat tidak mungkin jika saya bisa belajar videografi tanpa ada kamera. Tentu definisinya nggak harus memiliki, karena seperti cinta yang nggak harus memiliki, belajar pun nggak harus memiliki alat itu. Awalnya saya waktu belajar video juga ini kok pinjem kok. Nah, tapi yang jelas kita harus tahu bahwa saya mau belajar video, berarti saya butuh kamera. Selain butuh kamera, karena saya harus ada editingnya, berarti saya harus punya program software untuk editing. Dalam hal ini adalah misalnya Premiere Pro dan kawan-kawannya. Setelah saya udah tahu bahwa saya punya tools ini, maka kita masuk ke fase yang ke-6. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ke-6 dan ke-7. Sebenarnya ini dua hal yang berkaitan. Yang bagian ke-6 itu adalah kita wajib menyiapkan waktu untuk belajar skill. Jadi, karena balik lagi ke aturan dasarnya, kita kalau pengen bisa sesuatu, maka kita harus banyak latihan, belajar tentang hal itu. Nah, mulai saat ini kalau misalnya teman-teman, yaudah, kalau contoh kasusnya saya tadi, misalnya saya mau belajar fotografi, berarti saya harus mendedikasikan waktu misalnya 3-4 jam per minggu untuk belajar skill fotografi atau videografi. Nah, terus yang ke-7, ketika kita mendesain bahwa kita sudah menganggarkan waktu untuk belajar skill itu, dan kita harus melakukan istiqomah, maka langkah ke-7 adalah diusahakan untuk menghapus semua penghalang ketika kita ingin belajar. Dalam artian, karena kita tahu misalnya kita udah mendedikasikan waktu, tapi ternyata ada ajakan main dari teman, ada urusan pekerjaan yang harus dilakukan, atau mungkin kita ada keinginan untuk bermain game atau melakukan hal yang lain. Nah, intinya adalah kita harus istiqomah bahwa kalau kita ingin belajar sebuah skill A, kita harus mengalokasikan waktu untuk belajar itu, dan juga kita harus istiqomah dengan menolak semua penghalang untuk belajar skill itu. Kita masuk ke tahap selanjutnya yang tak kalah penting adalah menciptakan feedback loops yang cepat. Dalam artian, kita butuh semacam mentor atau guru yang bisa memberikan feedback terhadap latihan kita. Contohnya kalau saya videografi, berarti saya harus punya semacam komunitas atau mentor ataupun orang lain yang bisa memberikan feedback. Ternyata videomu ini
harusnya bisa dibikin kayak gini-gini nih biar lebih bagus. Kalau kita melakukan sebuah latihan skill tanpa feedback, maka biasanya kita akan sedikit loss, kita nggak tahu ini bener nggak sih yang kita kerjakan. Tapi mungkin ada beberapa kasus itu dimana sistem bisa menjadi feedback loop kita. Contohnya misalnya kita belajar programming, misalnya kita belajar Python, maka ketika kita mengeksekusi sebuah program, maka komputer secara otomatis akan memberikan feedback. Ini benar nggak sih ada syntax error atau enggak, atau memang sudah bisa dieksekusi dengan smooth. Tapi yang jelas intinya yang ke-8, kita harus menemukan mentor untuk memberikan feedback loop. Terus yang ke-9, 9 dan 10 ini sebenarnya agak mirip-mirip. Jadi intinya Josh Kaufman memberikan saran bahwa ketika kita ingin berlatih, kita usahakan untuk berlatih dalam waktu yang singkat. Dalam artian kita mau belajar sesuatu, jangan sampai kita membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena perhatian manusia itu terbatas. Maksimal kita bisa konsentrasi paling 10 menit, 10-20 menit. Karena itu dia menyarankan, Josh Kaufman menyarankan ketika saat kita berlatih, siapkan stopwatch dan gunakan timer maksimal 20 menit. Setelah 20 menit, biasanya proses latihan itu nggak akan terlalu efektif. Nah, yang ke-10, selain meskipun kita melakukan secara cepat cuma 20 menit, tapi lakukan latihan sesering mungkin, karena dia lebih percaya bahwa quantity lebih penting daripada quality. Nanti quality akan terimprove dengan sendirinya setelah kita melakukan banyak repetisi. Boleh rangkumin, jadi ada 10 langkah tadi apa aja. Yang pertama, tentukan skill yang akan kita kuasai dan kita harus menyukai skill itu. Terus yang kedua, fokuskan energi kita hanya untuk belajar satu skill pada satu waktu. Lupakan multitasking, kita nggak akan bisa belajar banyak skill dalam sekali waktu. Yang ketiga, kita harus menentukan performance level yang kita ingin kuasai. Terus yang keempat, kita harus membreakdown, mendaftar atau memecah skill tadi menjadi sub skill yang lebih kecil. Mungkin kalau pakai contoh aja kali ya. Pertama, kita tentuin skill yang kuasai. Kalau saya berarti saya mau belajar videographer. Terus yang kedua, saya fokus pada hal itu dan nggak belajar hal lain. Oke, got it. Terus yang ketiga, tentukan performance level yang ingin saya kuasai. Kalau saya berarti cukup menciptakan sebuah video pendek 10-15 menit yang bisa di-share yang bisa dimengerti oleh orang lain. Yang keempat, dikonstruk dipreteli menjadi beberapa sub skill. Dalam kasus saya berarti kalau videografi berarti saya harus bisa 3 hal: bikin storyboard, terus yang kedua merekam gambar, terus yang ketiga mengedit video yang sudah saya rekam. Terus yang kelima, mendapatkan critical tools, atau gimana sih cara mendapatkan peralatan yang sesuai. Kalau dalam kasus saya berarti saya harus gimana caranya, either beli atau minjem, harus ada kamera dan harus ada komputer buat mengedit. Terus yang keenam, eliminate barrier to practice, intinya hapus semua penghalang ketika kita ingin berlatih. Contoh saat ini saya berada di taman untuk berlatihan nge-shoot gambar ini karena saya nggak mungkin lakukannya di rumah. Terus yang ketujuh, make dedicated time untuk practice, jadi kita harus mencurahkan waktu untuk belajar. Kalau dalam kasus saya mencurahkan waktu sekitar 3-4 jam minimal per minggu untuk membuat satu video per minggunya. Terus yang keempat, create a feedback loop. Gimana caranya? Yang ke-8, create a feedback loop. Gimana caranya ketika saya udah memiliki sebuah karya, harus ada orang lain yang mengomentari ini bagus enggak, apa yang bisa diimprove, apa yang bisa dilakukan lebih baik. Dalam kasus ini berarti Anda adalah jurinya untuk memberikan kasih saya feedback. Apa sih yang harus bisa diimprove? Apakah wajah saya kurang ganteng atau perlu operasi plastik? Ya monggo silahkan komen. Terus yang ke-9, practice kalau bahasa Inggrisnya practice by the clock in short burst. Jadi gimana caranya ketika berlatih itu dengan panjang-panjang. Contohnya sekarang saya cuma berlatih dari sekitar setengah jam yang lalu untuk membuat video ini. Terus yang terakhir, yang 10, emphasize quantity over quality. Jadi gimana caranya nggak usah mikirin quality, mau busuk mau hancur ya, namanya juga muka pas-pasan ya, mau di operasi plastik juga nggak punya duit. Yang penting bikin dulu, publish dulu, mau dicaci maki mau diketawain bodo amat, itu adalah proses. Oke, saya rasa itu jadi 10 langkah untuk belajar skill apapun yang kita bisa gunakan di dunia modern dan berdasarkan buku dari 21st Hours dari Josh Kaufman.